jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk waktunya karena kalian mau hadir dan gabung bersama kita di acara sore hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Biosfer yang udah mau memfasilitasi tempat untuk workshop kali ini dan juga memberikan minuman andalannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja masuk ke perkenalan. Seperti yang udah kalian tahu dari flyer yang tersebar, kalau tema kita pada sore hari ini #ngopi asik anti toksik. Biar nggak toksik, nggak mungkin selama saya ngomong dan nemenin kalian di depan, kalian nggak tahu nama saya. Nama saya Vena. Sebenarnya seumuran sih sama teman-teman semua. Oke, mungkin perkenalan dari saya itu aja. Kita lanjut ke samping saya udah ada Mbak Vera yang akan memberikan atau menyampaikan informasi dan sharing-sharing sama kita di kesempatan kali ini. Beliau merupakan salah satu psikolog di bidang klinis dan juga merupakan CEO dari Biro Psikologi FADC. Untuk lebih lengkapnya mungkin Mbak Vera bisa menyampaikan lebih lanjut. Silakan Mbak Vera. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman. Sebelumnya kita minta maaf nih karena kayaknya jamnya sangat molor ya. Pertama pertimbangan kita di sini dekat sama surau. Takutnya nanti pas lagi ngobrol, lagi sharing ternyata kepetok sama azan. Jadi kita potong dulu sekalian kita melepaskan sholat, gitu ya. Sebenarnya saya perkenalan. Kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Kalau kata saya, kalau tak kenal maka nanti ketemu di jalan ngomongnya hai aja, nggak pakai nama, gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Vera karena Novita Anggraini. Manggilnya bebas, bawa Mbak Vera, kayak gitu. Bebas lah, yang penting nggak toksik aja manggilnya, gitu ya. Tadi juga disebutin sama Mbak Vena kalau saya adalah salah satu psikolog. Mungkin lebih tepatnya saya lebih di bidang psikolog klinis. Jadi nanti kita di psikolog itu kita punya beberapa alur, punya beberapa profesional kerja lagi. Ada klinis, pio, terus ada juga pendidikan. Nah, kalau saya lebih di bidang klinis. Sebelumnya saya juga mau terima kasih banyak buat teman-teman di sini sudah menyempatkan waktunya, menyisakan waktunya sedikit buat nanti kita sharing ya. Kalau misalnya buat belajar, saya juga masih belajar. Jadi kita mungkin nanti lebih banyak ke sharing-sharing aja, gitu. Untuk memperkenalkan lagi, tadi kan sudah dibilang ya kalau saya punya biro psikologi. Saya juga mau memperkenalkan bahwa kita di biro psikologi tidak hanya psikolog itu bisanya cuma konseling. Yang ke psikolog itu siapa sih? Orang-orang yang punya gangguan jiwa, gitu. Tapi ternyata sebenarnya tidak hanya orang yang punya gangguan jiwa atau masalah berat yang ke psikolog. Semua bisa ke psikolog. Jadi bahkan harusnya sebelum teman-teman itu punya masalah yang lebih berat, nah di situ harusnya teman-teman bisa tuh datang ke psikolog-psikolog. Kalaupun bukan saya, mungkin masih ada. Kalau misalnya mungkin dengan gangguan depresi, stres, atau merasa punya tekanan, mungkin lebih tepatnya ke psikolog klinis, bidangnya sama seperti saya. Untuk memperkenalkan juga di Sekalbar ya, bukan se-Pontianak. Jadi Sekalbar itu kita punya 28 psikolog klinis di bidang klinis. Jadi satu Kalbar kita hanya punya 28 psikolog klinis. Nah, itu tersebar di RSJ juga ada, di rumah sakit kota juga ada, atau beberapa juga membuka praktek atau klinik-klinik sendiri, gitu ya. Kalau di biro saya sendiri, selain kita punya konseling, kita juga ada bimbel kedinasan. Jadi buat teman-teman atau ada sepupunya, keponakan, adik atau siapapun yang pengen nih melanjutkan pendidikannya dari SMA atau setelah S1 pengen melanjutkan ke kedinasan, kita punya bimbel kedinasan. Nah, itu untuk Bintara, Akpol, TNI, penerbang, perhubungan, STAN, bahkan juga kita membuka untuk CPNS. Jadi di sana nanti ada beberapa pelajaran tentang psikologi. Kita juga melatih seperti wawancara, pantogir, seperti itu. Kita juga melakukan pengetesan IQ, kepribadian, atau pemeriksaan psikologis lengkap.
gitu ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa langsung dikontak di sini udah ada kontaknya ya kayaknya, atau bisa DM ke Instagramnya nanti dikasih kontaknya gitu. Untuk perkenalannya mungkin di situ aja, atau nanti ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau merasa perkenalannya masih ada yang kurang gitu ya, saya kembalikan sama Mbak Vena. Oke, terima kasih Mbak Vera udah mau memperkenalkan dirinya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke inti acara dari hari ini, mungkin sebelumnya di sini sesuai dengan fasilitas yang udah ada di flyer, kita menyediakan door prize. Door prize-nya itu ada 4, ada di kanan saya. Jadi beberapa di antaranya akan dicabut undi berdasarkan dari tag story. Jadi kalian diminta untuk bikin story di Instagram dengan tag akun FADC dan Biosphere. Akunnya ada di belakang tiket di term and condition. Nanti di akhir acara kita akan cabut undi untuk memenangkan door prize. Oke, langsung aja untuk pembahasan kita masuk ke sharing-sharing bersama Mbak Vera. Mungkin membahas lebih lanjut mengenai toxic itu apa sih, jenis-jenisnya, atau mungkin dampaknya secara psikologis, dan mungkin ada cara untuk mengatasi biar kita nggak terjebak nih di dalam lingkungan yang toksik. Nah, boleh Mbak Vera? Oke, sekali terima kasih. Kita langsung masuk aja di materinya ya. Sebelumnya waktu mendengar kata toksik sendiri dari teman-teman, kira-kira pandangannya toksik itu apa sih? Ada yang mau menjawab atau sedikit menyampaikan toksik itu apa sih? Kira-kira seperti apa? Contohnya, atau kan datang ke sini tahu nih flyernya adalah tentang toksik. Nah, kira-kira sedikit aja toksik itu apa? Enggak apa, contoh aja toksik. Sedikit toksik itu apa? Toksik itu penyakit, oke. Gak masalah ya, mau salah mau benar tuh gak masalah. Apa penyakit? Oke, penyakit. Oke, menurut Mbak Andi, toksik itu adalah penyakit. Ada masukan lain nggak atau pendapat lain? Kira-kira toksik itu apa? Betul? Kalau menurut saya toksik itu sendiri dampak negatif yang ada di lingkungan sekitar kita atau bisa jadi keluar dari diri kita sendiri juga. Sudah ada dua pendapat ya. Toksik itu yang pertama penyakit, yang kedua toksik itu adalah perilaku lingkungan ya. Oke. Saya luruskan lagi, tidak ada yang salah ya. Di dalam psikologi itu tidak ada yang salah. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Menjadi psikolog itu tidak boleh menyalahkan orang. Semua orang punya alasan masing-masing, semua orang punya kepribadian masing-masing. Saya jelaskan lagi, saya luruskan lagi. Toksik itu tadi yang disampaikan sudah benar. Lingkungan yang kurang baik, yang tidak baik, yang akhirnya menyebabkan salah satu penyakit misalnya. Nah, itu bisa juga. Tapi yang dikatakan penyakit secara psikologis itu seperti apa? Gitu. Nah, itu ada tanda kutipnya lagi. Jadi toksik adalah dimana ketika teman-teman berada dalam suatu lingkungan, berada dalam suatu tempat, tempat itu atau lingkungan itu membuat teman-teman menjadi kurang baik atau tidak memberikan dampak positif. Tapi jangan salah persepsi bahwa toksik itu adalah teman saya toksik nih, pasangan saya toksik nih, orang tua saya toksik nih gitu. Bahkan diri kita sendiri itu juga bisa jadi toksik untuk orang lain gitu. Nah, nanti kita juga akan membahas gimana sih melihat bahwa diri kita yang toksik atau lingkungan kita nih yang toksik sebenarnya gitu. Nah, yang pertama toksik itu adalah yang sudah disampaikan sudah benar ya. Lingkungan atau perilaku buruk yang teman-teman dapatkan atau teman-teman keluarkan dari diri teman-teman yang tidak baik untuk orang lain, ataupun orang lain memberikan dampak yang tidak baik buat teman-teman. Misalnya saya berada di lingkungan A, saya ngerasa teman-teman nih yang di lingkungan A saya ini semuanya adalah teman-teman baik. Tapi ternyata ketika berada di lingkungan ini, saya ngerasa kayak sering tertekan. Saya ngerasa kayak teman-teman di lingkungan A ini kayak terlalu mendominasi, tidak pernah mendengarkan pendapat saya. Terus kayak oke, saya merasa mereka adalah teman, tapi mereka sering memberikan tekanan-tekanan yang menurut saya membuat saya akhirnya tidak nyaman. Nah, itu bisa dikatakan menjadi lingkungan yang
toksik gitu, atau tidak baik, atau berdampak buruk buat teman-teman. Jadi apapun lingkungan yang memberikan dampak buruk, terus perilaku yang memberikan berdampak buruk, itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan toksik, gitu ya. Sampai di situ dulu. Terima kasih tadi udah ngasih masukan ya. Oke. Next, kira-kira toksik itu ada jenisnya nggak sih? Atau ada beberapa tipe toksik nggak sih menurut teman-teman? Atau pernah dengar nggak? Kalau toksik tuh saya sih toksik tuh apa sih gitu? Pernah dengar nggak? Atau kayak membaca gitu? Pernah nggak? Ada yang udah pernah? Oke. Jadi toksik itu kita punya beberapa sebenarnya, beberapa toksik. Yang pertama ada narsistik, gitu. Toksik menjadi narsistik. Narsistik itu dimana ketika dia terlalu mengeksplor dirinya, apa-apa dia keluarkan, apa-apa dia tunjukkan, tapi dia tidak pernah tahu kayak tanggapan orang tentang dirinya itu apa sih, gitu. Pendapat orang tentang dirinya itu apa sih, gitu. Nah itu tidak diserap sama dia. Jadi dia lebih ke menunjukkan diri saya ini tuh A loh, diri saya tuh B loh. Saya nggak mau tahu teman-teman saya tuh seperti apa, bodo amat gitu. Jadi dia selalu mengeksplor dirinya sendiri, tapi dia tidak mengeksplor atau mencari tahu lingkungannya. Nah itu yang dinamakan toxic narsistik. Terus ada juga yang namanya controller, di mana seseorang itu terlalu mau mendominasi, kayak bisa dibilang kayak bossy banget. Misalnya dia di dalam lingkungannya, di dalam pertemanannya, dia yang pengen kontrol. Kamu besok kalau kita ngumpul, kamu pakai baju A ya, kamu pakai baju B. Terus yang temennya bilang, tapi aku nggak suka pakai baju warna itu gitu. Terus dia bilang lagi nanti, ya nggak mau tahu kan kalau misalnya warna itu jelek nggak masuk. Nanti kalau kita foto misalnya jelek, kalau ini nggak bagus. Pokoknya semuanya itu adalah ketika dia berada di lingkungan itu, dia yang menjadi kontrolnya, dia yang menjadi I'm a boss kayak gitu. Nah itu juga termasuk lingkungan yang toksik, teman yang toksik. Bahkan ketika teman-teman juga punya sifat seperti itu, berarti bukan lingkungannya yang toksik, kita sendiri yang toksik gitu. Jadi itu dinamakan toxic controller. Jadi terlalu mau mendominasi, terlalu mau mengontrol orang lain atau lingkungannya. Nah ada juga yang namanya compulsive liar kayak gitu. Gimana sih compulsive liar? Compulsive liar itu lebih ke menuntut kebahagiaan, tapi bukan dari diri sendiri, bukan dari orang yang tepat. Jadi dia pengen selalu mendapatkan kebahagiaan gitu, tapi dia nggak mau tahu kayak kebahagiaan ini saya dapatnya dari siapa sih gitu. Dia nggak mau tahu, bodo amat. Siapapun yang bergaul sama saya, mereka harus memberikan saya kebahagiaan. Ketika tidak memberikan kebahagiaan, saya tidak akan memandang orang itu gitu. Nah itu termasuk salah satu bentuk toksik juga gitu ya. Ada juga mungkin ini lebih ke cewek-cewek kali ya, yang namanya toxic drama magnet. Pernah dengar nggak drama magnet? Tapi bukan bentuknya bukan drama, bukan drama Korea ya. Nah ini biasanya lebih ke cewek-cewek ya. Kayaknya 90% lebih ke cewek lah. Kalau misalnya pun ada ke cowok, mungkin nanti kita perlu tes kepribadiannya lah ya gitu. Jadi ini lebih ke cewek-cewek biasanya drama magnet. Jadi ada tuh cewek-cewek atau oke lah kita nggak kasih dia label cewek lah. Ada orang yang misalnya dia punya masalah, dia merasa tertekan, sedih, terus dia datang di curhat panjang kali lebar kali tinggi, udah tuh ketemu luasnya gitu. Nah terus nanti di saat itu dia langsung bilang kayak sebenarnya masalahnya adalah tadi saya waktu parkir mobil saya nggak tahu parkir di kiri atau di kanan, tapi dia ceritanya lebay kayak tadi tuh aku sedih loh waktu pilih aku harus parkir di kanan atau di kiri ya. Terus nanti kalau orang marah seperti apa kayak gitu. Jadi sebenarnya masalahnya simple nih gitu. Tapi ketika dia cerita ke orang tuh kayak drama banget, kayak abis nonton drama Korea yang itu gak selesai episodenya kayak gitu. Yang itu episodenya sangat sedih misalnya gitu. Nah itu dia ceritakan sesedih itu gitu. Nah, itu namanya drama magnet. Dan ketika orang lain merasa kayak kok soal parkir segitu hebohnya sih gitu. Nah dia akan langsung down. Dia merasa bahwa gila aku tuh seberat itu loh masalahnya, tapi kamu gak peduli gitu. Nah itu namanya drama magnet. Dia pengen orang juga mendramatisir permasalahannya dia, tapi tidak melihat apakah permasalahannya dia itu berat atau tidak gitu. Nah itu dikatakan biasanya drama magnet. Mungkin cewek-cewek yang lebih sering kayak mau pergi sama gebetannya, nanti pakai baju apa ya Allah bikin sumpah kayak gitu. Nah dia udah nggak ketulungan lagi kayak gitu. Padahal sekedar beli baju atau matchingin antara baju jilbab sama celana kira-kira gitu.
Padahal mau nabrak-nabrak aja bodo amat ya. Belum tentu juga gebetannya melihat ya kan. Kan lagi panas-panasnya jadi juga nggak kelihatan tuh bajunya mau bentuknya warna apa bodo amat gitu ya. Nah itu namanya drama magnet gitu. Terus ada juga yang terakhir namanya Dream Eight. Nah gitu, namanya Toxic Dream Eight. Kira-kira pernah dengar nggak namanya Toxic Dream Eight? Belum pernah? Nah Toxic Dream Eight itu adalah ketika seseorang selalu merasa iri ketika melihat kebahagiaan orang lain. Apapun bentuk kebahagiaannya, misalnya saya punya teman saya itu misalnya lagi belanja baju, terus saya ngerasa iri gini, apa sih belanja baju kayak gitu aja, bajunya cuma kayak gitu aja, besok saya juga mau beli kok cuma baju kayak gitu. Kalau orang normal yang tidak toksik, sebenarnya penting nggak tuh hal kayak gitu? Misalnya kita punya teman dia belanja, bodo amat ya sebenarnya, tuh kita juga biasanya belanja ya gitu. Nah ada tuh tipe-tipe orang yang ketika melihat kebahagiaan orang lain dia merasa bahwa kok orang itu bahagia ya, kok orang itu seperti itu ya. Ada timbul perasaan bahwa tidak nyaman. Saya tidak nyaman kalau orang itu bahagia, walaupun dia tidak mengungkapkan ya kayak saya tidak nyaman orang itu bahagia gitu. Sebenarnya tidak perlu diungkapkan. Kalau orang toksik pasti dia tidak akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Nah itu beberapa jenis-jenis dari toksik gitu. Mungkin untuk lanjut, oke. Lanjut masih setelah jenis, kira-kira yang pernah teman-teman dengar lagi yang seputaran toksik apa? Selain tadi kan kita dijelasin, saya udah jelasin kalau toksik itu apa, jenisnya apa. Nah kira-kira kalau misalnya teman-teman melihat toksik itu bentuknya apa aja? Selain teman, apa lagi? Apa? Ucapan, oke, ucapan yang toksik ya. Oke, ada lagi nggak? Selain pertemanan, terus ucapan atau kalimat ya yang disampaikan. Ada lagi nggak kira-kira jenis-jenis toksik? Perilaku, oke, bisa ucapan, perilaku, terus apa lagi? Ada lagi? Nggak ada, oke. Ucapan, perilaku juga bentuknya ada yang toksik ya. Tapi sebelum kita masuk ke ucapan yang toksik, perilaku yang toksik, saya juga mau menjelaskan. Sebelum kita menilai bahwa lingkungan kita toksik, pasangan kita toksik, terus bahkan orang tua kita itu adalah toksik, gitu. Sebelum kita menilai itu, menjudgment itu, kita udah pernah belum berkaca atau melihat atau reminder bahwa ternyata yang toksik itu bukan lingkungan, tapi saya sendiri yang toksik. Gitu. Udah pernah belum melakukan itu? Selama ini kan memang hal yang paling mudah buat manusia lakukan itu adalah mengkritik orang lain, bukan mengkritik diri sendiri. Gitu. Jadi sebelum kita mengatakan atau mengenal atau menilai orang lain adalah orang yang toksik, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Kita tuh toksik nggak gitu? Nah, gimana sih caranya untuk menilai bahwa kita itu toksik, kita tuh nggak toksik gitu? Yang pertama, coba deh, sering nggak kalian meragukan diri? Kayak misalnya, sebenarnya kalian bisa, tapi kalian gini, sebenarnya kalian bisa nih, tapi kalian bilang nggak bisa, itu susah. Kayaknya aku nggak bisa deh di tahap itu. Kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin itu. Kayaknya aku nggak bisa deh seperti A. Kayaknya aku nggak bisa deh seperti B gitu. Pernah nggak di perasaan itu kayak ngerasa bahwa sebenarnya kalian bisa, tapi kalian sebenarnya kalian bisa, tapi kalian merasa selalu tidak pernah bisa. Gitu. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Menjadi manusia itu pasti pernah merasa bahwa ketika kita sebenarnya bisa, tapi kita merasa bahwa kita tidak bisa. Nah itu adalah salah satu ciri dari kalau perilaku yang kita lakukan juga adalah perilaku toksik. Gitu. Kita belum ngelakuin nih, belum ngapa-ngapain, tapi kita langsung bilang kalau aduh saya nggak bisa. Kayak gitu. Nah itu adalah salah satu ciri dari toksik. Tapi kita belum bisa mengatakan bahwa kita adalah toksik kalau hanya ada satu ciri ya. Secara psikologisnya kita harus punya beberapa gejala atau kita harus punya beberapa ciri baru kita bisa dikatakan kalau kita mengalami itu gitu. Meragukan diri sendiri secara berlebihan, apapun kita ragukan, bahkan sebelum kita mencoba kita udah ragu gitu. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari toksik. Terus juga yang kedua ada perfeksionis gitu. Pernah nggak punya temen yang dia perfeksionis banget sampai kalau misalnya nih nulis tuh kalau di kiri kayak pakai komputer udah rata kanan rata kiri 3 cm, 4 cm gitu. Nah itu perfeksionis banget.
Jadi kalau misalnya dia menulis kirinya ini 1 cm, oke berarti di ujung harus selesai 1 cm gitu. Atau kalau mau pergi nih, kalau misalnya ada satu aja kerutan, mendingan nggak pergi deh daripada ada satu kerutan gitu. Jadi ketika dia keluar, ketika dia melakukan apapun, semua yang dilakukan dia harus perfeksionis. Nah ketika teman-teman merasa bahwa oh iya saya perfeksionisnya super, nah berarti teman-teman sudah masuk ciri kedua dari toxic gitu. Karena semakin di titik perfeksionis, semakin seseorang akan merasa tidak nyaman. Kenapa bisa tidak nyaman? Karena gini, misalnya dia mau pergi, temennya udah jemput nih di depan, udah rame temennya nunggu. Terus dia merasa bahwa di bajunya ada satu lipetan yang nggak oke banget gitu. Akhirnya kayak, udahlah kalian pergi aja, aku nggak jadi pergi, padahal udah dijemput nih sama temen-temennya udah rame. Bayangin nggak? Seperfeksionis itu gitu. Nah itu salah satu dari ciri dari toxic juga. Jadi orang-orang yang punya sikap atau perilaku sangat-sangat perfeksionis. Nah itu juga nggak bagus. Perfect itu bagus, sempurna itu bagus, tapi perfeksionis itu tidak bagus. Gitu, lakukan semuanya dengan sempurna, tapi tidak lakukan semuanya dengan perfeksionis, dengan secara berlebihan. Gitu ya. Terus yang selanjutnya juga ada prokrastinasi. Sering nggak melakukan prokrastinasi? Mau cuci piring, nanti aja deh, tidur dulu, nonton dulu. Mau ngerjain tugas, nanti dulu deh, drama Koreanya nanggung 1 episode gitu. Mau skincare-an, nanti dulu deh, nanti aja, nggak apa-apa jerawatan dikit, yang penting drama Koreanya selesai gitu ya. Nah itu namanya prokrastinasi, selalu menunda. Semakin banyak melakukan penundaan, semakin toksik buat diri kalian sendiri gitu. Jangan gini, kata orang kan ala bisa karena biasa ya gitu. Jadi semakin sering kalian menunda, semakin banyak hal-hal yang nantinya akan kalian tunda. Hari ini kalian hanya menunda 1 pekerjaan karena 1 drama Korea. Bisa besok 2 pekerjaan karena 1 drama Korea. Hari selanjutnya 3 pekerjaan karena 1 drama Korea. Bayangin kalau itu kalian tumpuk terus dari berapa tahun lalu kalian tumpuk sampai di detik ini. Seberapa banyak prokrastinasi kalian? Jadi terbiasa nggak sebenarnya? Nah itu kan jadi terbiasa banget ya. Nah itu termasuk salah satu ciri dari toksik juga ternyata gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya negative self talk. Jadi apapun yang kalian misalnya nih, sering nggak kalau sebelum tidur atau lagi sendiri, lagi tidak ada kegiatan, terus tiba-tiba ngomong gini, kok aku tuh kayak gini ya? Atau ngomongnya, aku tuh tadi udah gini, udah A, udah B, udah C, udah D, tapi kok rasanya ini belum pas ya? Tapi kok rasanya ini belum oke ya? Gitu. Masih banyak ngerasa hal yang kurang. Akhirnya mengkritik diri sendiri, kok aku bodoh banget ya? Kok aku bego banget ya? Kok aku gak sesempurna itu ya? Kok aku jelek ya? Kok aku... Pokoknya semua yang dikatakan adalah negatif. Sebenarnya diri kita itu sama dengan diri orang lain. Misalnya teman-teman punya teman, kalian ngatain gini sama teman, kok jelek sih? Atau ada teman yang ngatain itu. Ada misalnya ada Mbak Vina lah ngatain ke saya, Mbak Vina kok jelek banget sih? Mustahil ya kalau ada manusia yang tidak tersinggung dengan hal itu. Pasti kan ada rasa tersinggung ya walaupun sedikit, gitu kan? Sebenarnya konsepnya akan sama. Diri kita sama diri orang lain itu sama. Ketika kalian atau teman-teman mengkoreksi diri sendiri gini, saya ini bodoh banget sih, saya ini jelek banget sih, saya ini nggak baik banget sih, gitu. Sebenarnya diri kita juga di alam bawah sadar itu akan merasa gini, kok kamu yang punya badan, kok kamu yang punya badan, kok kamu yang punya kepribadian, kok kamu mengkritik diri sendiri sampai mengatakan hal itu. Sama halnya ketika kita mendapatkan kritik itu dari orang lain atau kita juga mengkritik orang lain, gitu. Apa yang direspon tubuh itu sama kayak misalnya teman-teman mendapatkan respon dari orang lain, gitu. Jadi tolong hindari yang namanya negative self talk. Jadi kurang-kurangin yang namanya mengkoreksi diri sendiri ke hal-hal negatif. Oke, kalau kita merasa kayak saya punya kekurangan nih, gitu. Saya punya kekurangan, saya masih punya banyak sekali kekurangan, tapi langsung dilihat, ngomong sama diri sendiri. Bahkan diboleh ya sambil dipegang sebelum tidur gini nih. Salah satu biasanya terapi yang saya kasih itu saya suruh ngomong sama diri sendiri. Silakan dipejamkan matanya atau silakan dilakukan senyaman mungkin, ngomong kalau nggak apa-apa kalau misalnya saya hari ini tidak baik, saya yakin saya masih punya kelebihan lain, kayak gitu. Dibiasakan seperti itu. Untuk percaya tidak percaya, ketika teman-teman mereward atau menghargai diri sendiri, kedepannya harga diri kita tuh jauh lebih naik.
kita lebih punya pikiran yang positif bahwa oke, saya memang punya banyak kekurangan, tapi saya juga punya banyak kelebihan yang bisa membalance itu. Jadi nggak masalah seberapa banyak kekurangan yang saya punya, gitu ya. Jadi silakan misalnya mulai dari hari ini mau tidur atau di titik-titik yang ketika teman-teman merasa bahwa oh saya nyaman banget di titik ini, lagi ngerasa enjoy banget gitu. Nah silakan ngomong sama dirinya sendiri kayak nggak apa-apa kamu nggak punya ini, nggak apa-apa kamu nggak seperti itu, nggak apa-apa kamu nggak yang seperti orang lain inginkan, tapi kamu masih punya kelebihan lainnya. Atau bisa juga berterima kasih sama diri sendiri kayak ngomong terima kasih ya selama ini sudah menampung banyak hal, sudah memberikan banyak hal. Udah dia pernah belum melakukan hal-hal kayak gitu. Berterima kasih bukan hanya sama orang tua atau teman-teman atau lingkungan kita gitu. Atau terima kasih ke Mbak Indomaret misalnya karena udah ucapin makasih juga gitu. Coba deh terima kasih sama diri sendiri sebelum tidur, ucapin itu setiap malam gitu. Apa dirasain selama sebulan kalian ulang apa yang kalian rasakan gitu ya. Mungkin sampai di situ dulu, nanti kita lanjutin lagi. Saya balikin ke Mbak Fena dulu. Intinya yang namanya toksik itu meragukan baik diri sendiri maupun orang lain ya Mbak ya. Nah terus juga sesuatu yang berlebihan itu menjerumuskan kita atau mengarahkan kita ke yang namanya perilaku toksik tadi. Tadi juga beberapa kalimat yang Mbak Vera coba contohin sambil saya introspeksi diri juga sih kayak oh iya saya pernah tuh kayak gitu. Terus juga kayak berkaca ya. Iya. Kadang gini, datang ke workshop kalau itu yang isinya dari psikolog, itu tuh pengalaman ya. Atau ketika saya mengajar mahasiswa itu lebih kayak gini. Jadi mereka bukan kayak kuliah biasanya. Jadi lebih kayak, oh saya mengobati diri saya sendiri kayak gitu. Nah itu sama seperti kayak dulu saya waktu di S1. Nah mungkin di titik itu juga ketika dosen ngomong tuh kayak, oh kayaknya saya penyakit psikologisnya banyak ya kayak gitu. Nah sama seperti ketika saya memberikan materi atau mengajar tuh sekarang tuh lebih banyak seperti itu gitu. Ya, kemudian juga tentang tadi pasangan maupun teman, kita kan lebih sering menyalahkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Sebenarnya manusiawi sih ya Mbak, cuman kan ternyata nggak bagus juga. Nah mungkin di situ dulu kita lanjut. Ini ada mini games, mungkin kalian bisa nanti buka di tuh teman-teman boleh buka HP-nya dulu, kita nge-games dulu biar nggak bosen ya. Semuanya boleh ikut, Bi juga boleh ikut. Nanti kita ada door prize biar lebih mudah ditulis aja kali ya. Nah, kalian bisa buka di joinmyquiz.com /pro. Terus nanti ada yang diminta untuk masukin kodenya sesuai yang di papan tulis. Ada yang kesulitan nggak? Kalau kesulitan diselesaikan sendiri ya maksudnya, jadi dibantu. Quiz. Joinmyquiz.com. Udah ada yang berhasil masuk mungkin? Aduh, kasih perlu
perlu diajarkan kalian. Join. MY. Temennya di samping bisa dipergunakan kali ya biar kayak ini temen yang toksik ya, membantu. Ntar ada diminta nulis nama kalau nggak salah. Boleh isi inisial atau nama asli, nama mantan, nama pacar, bebas sih. Nama musuh atau siapa boleh lah, yang penting bernama. Nama gebetan mungkin kan, biasa kalau masih gebetan masih sayang-sayangnya lah. Gebet berarti nggak sayang lagi. Ya, jadi kalau udah ada konflik pas pacaran kan, aduh udah tuh. Udah bisa masuk semua atau masih ada yang belum? Udah? Boleh pakai nama bebas? Boleh, bebas. Di stop tuh. Hah? Langsung di stop. 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 Oh, stop. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Stop game belum? Iya, stop rem. Bentar. Loading. Tadi kode kelasnya bisa nggak sih? Tuh, kode gamenya. Bisa. Coba ganti kodenya. Ulang. Beda masalah. Nggak masalah di. Jadi marah sama Nadiem Makarim kok. Kita mengatasi mengobati diri sendiri di rumah gitu. Mbak Vera dipersilakan. Oke, karena tadi udah games, kita lanjut ya. Buat pemenangnya terima kasih ya, door prize-nya di akhir. Tapi tenang, nanti teman-teman yang belum dapat door prize, kita masih punya beberapa door prize lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah sampai di beberapa materi. Yang next adalah, pernah dengar nggak yang namanya toxic positivity? Toxic positivity. Oke, kira-kira apa toxic positivity? Saya berjalan ya, biar saya nggak malas duduk aja. Kalau menurut saya sendiri, toxic positivity itu jadi ada seseorang, misalnya temannya itu sedang bercerita atau memberikan sesuatu hal. Nah, orang ini selalu bilang, udahlah nanti juga bakal baik kok, atau enggak, jangan nyerah, pasti bisa kok. Tapi itu tanpa memberikan suatu saran atau gimana, pokoknya kayak memberikan suatu hal yang positif, tapi kesannya seperti menekan harus positif dan harus bisa. Siapa? Oke, kita close dulu buat Mbak Nanda. Sangat bagus ya. Kalau dari 100% saya kasih nilai 80%. Udah sangat bagus. Yang dijelaskan sama Mbak Nanda tadi sudah benar. Jadi toxic positivity itu jangan sampai teman-teman keliru. Oh, positif, ternyata positif itu adalah hal yang baik gitu. Selama ini mengenal bahwa positif adalah hal yang baik. Tapi toxic positivity itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang juga tidak baik. Yang dikatakan Mbak Nanda sudah benar. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan empati, misalnya nih tadi yang Mbak Nanda menyebutkan ada orang yang cerita, terus dijelaskan, ya udah dikasih masukan-masukan yang positif gitu. Tapi sebenarnya itu tidak menguatkan si lawan bicaranya gitu. Misalnya ada si A dan si B. Si A tuh cerita sama temennya, si B curhat nih panjang banget, semua diceritain kayak, aku tuh sedih loh, terpukul loh, ini segala macam gitu. Terus si B cuma menjawab gini, iya aku tahu kok kamu bermasalah, kamu capek. Tapi tuh gak cuma kamu, pengalaman aku tuh lebih berat loh. Nah kayak gitu. Ketika ada si B mengatakan bahwa pengalaman aku tuh lebih berat loh, nah itu adalah termasuk respon dari toxic positivity. Jadi besok teman-teman kalau ada temennya cerita udah capek, dia cerita nangis, aku tuh putus misalnya, aku tuh dicuekin sama pacarku lah, kenapa misalnya gitu kan. Iya soalnya tuh dia tuh pergi sama teman-temannya nggak bilang, atau dia pergi sama cewek lain nggak bilang kayak gitu kan. Nah terus tuh respon temennya cuma gini, ya udahlah namanya laki-laki, ya kuat-kuat aja gitu. Nah itu dikatakan dengan
perilaku toxic positivity. Gimana sih merubahnya gitu? Kalau kita pengen lingkungan kita nggak toxic, kita harus menjadi orang yang nggak toxic duluan gitu. Kalau kita nggak bisa merubah orang lain, jangan capek-capek mikirin teman harus berubah. Pikirin aja saya harus berubah gitu. Kalian yang bisa merubah lingkungan kalian. Ketika ada teman cerita, bukan dengan mengatakan bahwa udahlah jangan sedih, lebay gitu. Pengalaman aku tuh lebih berat loh gitu. Tidak semua orang butuh nasihat, tapi semua orang butuh respon yang baik. Nah, respon yang baik yang seperti apa? Berikan empati. Kasih empati words. Misalnya kayak, saya tahu beban kamu berat gitu, tapi saya yakin kamu bisa melewati ini. Nah, seperti itu, diganti kalimatnya biar nggak jadi toxic positivity gitu. Atau misalnya ada kayak dia udah curhat nih, udah sedih, mau cewek mau cowok curhat ya, curhat panjang lebar, terus jawabannya gini, udahlah mungkin kamu kurang ibadahnya misalnya gitu, kamu kurang agamanya, mending kamu banyak-banyakin ibadah deh kayak gitu. Diganti kalimatnya menjadi empathic word, misalnya kayak saya yakin semua orang punya masalah gitu. Coba deh kita sama-sama mendekatkan diri gitu, biar kita sama-sama jauh lebih baik gitu. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya teman-teman pengen lingkungan tidak toksik, teman-teman dulu yang merubah diri menjadi tidak toksik. Jangan gini. Teman-teman suka nggak kalau dipaksa? Suka nggak? Ada yang suka nggak dipaksa? Nggak ada. Kalau kita pengen pasangan, kalau kita pengen teman kita berubah, orang tua kita berubah, pasangan kita berubah, jangan dipikirkan bagaimana cara merubahnya, tapi pikirkan bagaimana saya merubah diri saya dulu sehingga siapapun yang di dekat saya, lingkungan saya itu juga bisa ikut berubah gitu. Ketika saya nggak pengen teman saya toksik, saya harus lebih tidak toksik dulu gitu. Jadi lebih capek memikirkan bagaimana kita merubah lingkungan daripada memikirkan bahwa bagaimana saya yang merubah diri saya gitu ya. Nah, itu dikatakan toxic positivity. Terus kira-kira kalau misalnya kita udah tahu toxic itu apa, pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa. Tadi kan sudah ada jenisnya, diri sendiri, toxic pertemanan, terus toxic relationship, terus toxic juga sebagai orang tua kayak gitu. Saya mau menambahkan lagi jenis toxic relationship yang paling banyak terjadi sejauh ini selama saya di Dinas KPAI, Dinas Kebudayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, lalu di KPAI, sangat banyak kasus-kasus yang masuk itu untuk di perlindungan perempuan. Itu sangat banyak kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu. Nah, itu sangat banyak. Bahkan juga kasus di perlindungan anak juga banyak ya gitu. Jadi tidak cuma kekerasan, kasus-kasus seksualnya juga banyak gitu. Salah satunya karena apa? Karena lingkungannya yang tidak mendukung, orang tuanya yang tidak mendukung, misalnya seperti itu ya. Jadi kenapa sih bisa terjadi kekerasan dalam relationship, dalam hubungan berpasangan? Kayak misalnya sampai memukul atau memaksakan, atau semuanya harus mengikuti si pasangan, atau posesif secara berlebihan gitu. Nah, itu menjadi salah satu ciri dari toxic relationship, ketika dia melakukan posesif secara berlebihan sampai akhirnya melakukan abuse atau pemukulan atau kekerasan kayak gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari toxic gitu ya. Untuk di relationship, jadi teman-teman harus bisa membaca kira-kira pasangan saya ini toxic gak ya, atau ada pasangan yang hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Itu juga termasuk salah satu pasangan yang toxic. Gimana sih cara merubah pasangan yang seperti itu? Kalian dulu, oke, dia bukan tipe orang yang suka mendengarkan. Berarti kalian harus bisa mencontohkan, enak loh. Misalnya dia lagi cerita, kita dengarkan, terus kita respon kayak ini. Kita respon dulu ceritanya. Misalnya cerita dia dari A sampai Z, kita respon ceritanya. Kita kasih apresiasi, kita kasih reward dulu. Di akhir baru kalian sampaikan. Misalnya kalian bisa bilang, enak ya kalau misalnya kita bisa sharing seperti ini. Saya bisa mendengarkan kamu bisa mendengarkan saya. Boleh nggak kalau suatu hari ketika saya bercerita, kamu yang mendengarkan? Gitu. Disampaikan secara perlahan, disampaikan secara lembut. Kalau misalnya kita pengen merubah pasangan kita menjadi yang tadinya tidak mau mendengarkan menjadi mau mendengarkan. Gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau ke orang tua, selama ini kan mungkin ada nih beberapa dari teman-teman merasa bahwa kenapa sih orang tua saya itu kalau saya cerita kayak bodo amat, nggak mau dengerin, kayak udahlah gitu ya. Nah, kan kita nggak mungkin ya memaksakan orang tua untuk bilang gini, Mama tuh harus dengerin aku loh cerita. Kalau enggak, aku marah, ngambek, pergi dari rumah misalnya gitu ya. Atau Mama harus
harus dengerin aku cerita loh kayak gitu. Kalau enggak aku marah ngambek pergi gitu. Nah sebelum kita menuntut suatu hal sama orang tua, saya balikkan lagi, tidak semua orang tua mungkin mempelajari hal yang sama. Tidak semua orang tua yang hidup di zaman yang sama. Mungkin di zaman dulu orang tua tidak hidup di zaman anak muda yang sekarang. Misalnya kayak anak muda sekarang rajin kopi, sering ke coffee shop misalnya kayak gitu. Orang tua zaman dulu jangankan coffee shop, warkop aja mungkin jarang ya gitu. Jadi kita harus memaklumi zaman, masa dan era yang beda antara orang tua dan kita. Kita pengen orang tua kita mendengarkan kita, berarti kita juga harus bisa mendengarkan orang tua kayak gitu. Balik lagi tadi, ketika kita pengen orang tidak toksik, kita yang harus tidak toksik duluan. Kalau kita pengen orang tua mendengarkan, berarti kita juga harus bisa mendengarkan orang tua. Misalnya ketika orang tua kamu gini, kamu tuh lo kerjaannya main aja, ini main HP aja di kamar, kamu gak mau bantu, bla bla gitu. Dengarkan aja. Kalaupun durhaka ya, saya bilang lawan aja, gitu kan gak mungkin ya gitu. Jadi dengarkan aja, terus nanti respon misalnya, iya mah, kalau mama pakai nadanya 10 oktav, kalian pakai 1 oktav aja, jangan pakai 11 oktav ya gitu. Jadi kan sama-sama berawal tuh susah ya. Jadi kalau orang tua 10 oktav, turunin, kalian 1 oktav aja. Dibalas misalnya bilang, oke ma nanti aku kerjakan misalnya kayak gitu. Jadi jangan dilawan dengan 10 oktav juga. Makin kesel ya, orang tua udah nyuruh, anaknya gak bergerak, dilawan juga pakai 10 oktav kan makin gede rasanya gitu kan. Nah jadi dibalasnya bilang, oke ma nanti aku kerjain setelah ini misalnya gitu. Atau kalau kayak sekarang mungkin ada teman-teman yang sekarang kan lagi daring ya. Jadi kayak orang tua berpikirnya kayak, kamu tuh lo di depan laptop aja, main HP aja, ini nggak bantu ngapain kayak gitu kan. Nah mungkin orang tua kan dulu belum ada COVID, belum ada yang namanya daring ya kan. Jadi orang tua nggak tahu saya tuh loh mah di depan laptop, saya mengerjakan tugas misalnya, saya mengerjakan A, B, C, D, bukan hanya bermain game, bukan hanya main Instagram, main TikTok dan sebagainya gitu. Nah dijelaskan ini loh mah. Nah orang tua tuh perlu tahu pekerjaan kalian apa. Ketika orang tua tahu, pasti nggak mungkin dong kalau orang tua gini loh. Orang tua itu bukan punya masalah psikologis ya, yang ketika dia ngerasa tidak direspon sama anaknya dia langsung marah membudak-budak gitu. Dia juga punya alasan gitu. Selain faktor umur, mungkin juga orang tua tidak tahu kenapa apa yang dilakukan anaknya gitu ya. Nah terus udah kalau untuk yang to be parents misalnya coming soon menjadi orang tua, gimana sih biar tidak menjadi orang tua yang toksik untuk anaknya nanti gitu. Nah salah satu caranya adalah mungkin bisa dilatih dari sekarang, dilatih mendengarkan, berarti mengerti. Ketika misalnya kita pengen anak menjadi A, kita juga harus bisa menjadi A. Jangan menuntut kamu harus jadi A, tapi kita nggak mau menjadi A. Kita menuntut kayak kamu harus bisa bermain bulu tangkis, tapi kita nggak pernah bermain bulu tangkis bersama-sama gitu. Nah itu adalah pola yang salah. Itu akan menjadi orang tua atau parents yang toksik gitu. Harus ada koordinasi antara suami dan istri. Kita pengen anak kita bermain basket gitu misalnya ya. Oke, berarti walaupun orang tuanya tidak bisa bermain basket, nggak masalah gitu. Nggak masalah tidak bisa bermain basket, tapi orang tuanya pernah bermain basket bersama anaknya. Jadi anak tahu, oh orang tua saya itu sangat mengapresiasi, sampai mereka nggak bisa pun mereka mencontohkan gitu. Nah itu ketika kita menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua seperti itu, kita harus mencontohkan dulu biar tidak menjadi orang tua yang toksik gitu ya. Nah yang terakhir mungkin lebih ke self care. Jadi kayak gimana sih caranya biar kita tidak menjadi toksik. Tadi beberapa mungkin saya sudah sampaikan ya selama waktu sharing tadi di selip-selipkan lah yang barusan, kayak orang tua yang tidak toksik itu seperti apa, pasangan yang tidak toksik seperti apa, teman yang tidak toksik seperti apa gitu. Sebenarnya hampir sama, mau itu lingkungan pertemanan, mau itu diri kita sendiri, mau itu keluarga, mau itu sahabat, mau itu pasangan misalnya, hal yang dilakukan itu sama. Untuk menghindari lingkungan toksik yang tadi, pahami diri kalian dulu. Kalian yang toksik itu lingkungannya atau kitanya gitu. Setelah tahu kitanya atau lingkungannya, baru kalian telah lagi. Oke, kalau misalnya yang toksik adalah diri kita sendiri, kita perbaiki satu-satu. Yang tadinya kita nggak mau dengerin, berarti kita harus menjadi pendengar. Yang tadinya kita nggak mau terima masukan, kita harus mau menerima masukan. Yang tadinya ketika merespon orang dengan toxic positivity, berarti kita ubah kalimatnya menjadi empathic word gitu. Itu kalau misalnya untuk diri sendiri. Kalau untuk pasangan lebih ke lingkungan, misalnya relationship atau friendshipnya lah gitu.
kita lihat sejauh ini teman kalian bermanfaat nggak buat kalian. Misalnya ada yang nongkrong tapi tidak menghabiskan waktu sama-sama, kumpul nongkrong tapi tidak bercerita sama-sama, lebih ke gadget, datang kumpul buat story udah deh pulang gitu. Tapi selama 1 bulan tidak ketemu, waktunya nggak dihabiskan buat kayak sharing, kemarin aku 1 minggu kegiatannya ABCDE loh, kemarin aku 1 bulan kegiatannya ABCDE loh gitu. Nah tidak dihabiskan dengan waktu-waktu yang seperti itu. Itu juga salah satu bentuk lingkungan atau pertemanan yang sangat toksik gitu. Ketika kalian kumpul, silakan, manusia itu adalah tempat untuk sosialisasi yang paling tinggi secara psikologisnya. Dan di dalam psikologi kita tuh hanya mempelajari hubungan sosial manusia. Jadi semua hubungan sosial manusia yang kita pelajari gitu. Jadi kalau misalnya kalian kumpul sama temen tapi tidak memberikan efek, atau setelah pulang dari kumpul tuh rasanya cuma gini, oh tadi kumpul terus yang dilihat cuma story, udah nggak ada dampak apa-apa, berarti itu lingkungan kalian toksik gitu. Kecuali ketika kalian kumpul, kalian sama-sama, kalian merasa kayak tadi seneng ya, ada perasaan seneng ya, tapi kalian nggak bisa ungkapkan. Kayak misalnya cuma bisa dirasakan, oh saya seneng gitu misalnya, tapi kalian nggak tahu kayak kenapa ya seneng gitu. Ada perasaan seneng. Kalau perasaan yang benar-benar seneng tuh bisa diungkapin nggak? Nggak bisa ya. Cuma bisa dirasakan kayak kenapa ya tadi seneng kayak gitu. Sama kayak misalnya nggak usah inilah ya, nggak usah seneng lagi sama gebetan, belum itu semuanya punya gebetan atau pacar ya. Saya tahu dari jomblo, misalnya kayak gini, baru beli HP baru, HP yang sudah lama nggak diinginkan gitu. Nah itu rasanya kayak kok seneng ya gitu, tapi nggak bisa diungkapin rasa senengnya, cuma bisa kayak ada barangnya bisa dilihatin gitu, tapi bingung ungkapin rasanya seperti apa gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk rasa senang ketika kalian punya teman yang kalian ketika kumpul pulang ada perasaan seperti itu. Sama kalau kayak pasangan, kalian tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani, tidak merasakan sedih, kalian bisa bertukar pendapat atau bertukar pikiran sama siapapun lingkungan kalian. Ketika dia tidak toksik, itu harus bisa bertukar pikiran. Bertukar pikiran kan berarti dia mengungkapkan ke kita juga mengungkapkan ke dia. Bukan hanya kita yang mengungkapkan ke dia, tapi dia tidak memberikan ungkapan apapun sama kita gitu. Nah lingkungan yang sangat bagus adalah ketika teman-teman bisa bertukar pikiran apapun bentuknya, terutama kalau pasangan ya gitu. Pasangan tuh bukan cuma buat kayak jalan-jalan, makan, belanja gitu, tapi juga harus bisa menjadi teman sharing yang juga mau mendengarkan, yang juga mau didengarkan. Kalau misalnya kalian tidak berada di titik itu, berarti kalian termasuk, misalnya atau pasangan kalian termasuk salah satu bentuk dari toxic tadi gitu. Nah jadi self care-nya kita kenali dulu diri kita seperti apa. Setelah tahu, baru kita pahami lingkungan kita itu seperti apa. Baru terakhir kita finishnya, goals-nya kita cari, oh yang saya harus lakukan itu apa sih gitu. Setelah kalian paham gitu. Mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Mena. Oke, berarti intinya untuk bisa kita memahami lingkungan kita itu sebenarnya kunci utamanya itu balik lagi di diri kita sendiri. Seperti tadi contoh yang Mbak Vera berikan mengenai orang tua. Kita kan beda generasi nih sama orang tua, bedanya jauh lah ya. Jadi sering terjadi miskom, itu pasti. Nah, jadi mungkin kitanya yang harus ngalah, bukan sama-sama ingin menang kayak gitu ya Mbak. Nah mungkin untuk self care-nya itu tadi kita harus lebih mengenali diri kita sendiri untuk dapat memahami lingkungan kita, dimana nanti tujuan akhirnya itu ke lingkungan yang lebih sehat lagi lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang lebih positif ya, tapi bukan positivity tadi. Nah ini positivity. Sempat terjebak sama kata positif, pasti orang ngira itu sesuatu yang baik lah, ternyata mendominan atau meminta orang untuk selalu berpikir positif kan. Kadang kita kan sering cerita ke teman buat minta saran nih tujuannya, tapi bukannya dapat saran atau didengarin, tapi malah kita yang jadi dengerin dia curhat. Nah sering itu biasanya kayak gitu. Ya, iya, nah itu tuh nasib-nasibnya psikolog seperti itu. Padahal juga psikolog butuh psikolog ya, sama kayak dokter juga butuh dokter. Gak ada psikolog yang bisa itu kaca, oh ini saya bisa nih ngomong itu saya atau di dalam kaca, atau saya mau mengobati diri sendiri. Nah itu gak bisa. Nah ya, mungkin sharing kita dan bagi-bagi
sampai di sini aja dulu. Sekarang mungkin ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan, kita bakal buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti akan Mbak Vera jawab dan jelaskan langsung. Mungkin ada yang masih mau dicari tahu lagi, masih mau dipahami lagi, bisa angkat tangan. Ada yang kurang jelas mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Mbak Vera mau berbagi ilmu tentang toksik ya. Terus ini juga masalah psikologi. Jarang banget saya nemuin seminar kayak gini tuh di Pontianak. Nah, tadi kan kita membahas tentang toxic positivity ya Mbak. Nah, terus membahas hubungan juga, relationship juga kan dengan orang-orang sekitar kita. Saya tuh sebenarnya ingin tanya gini Mbak. Saya punya kasus, saya tuh di sini adalah seseorang yang punya teman yang mengalami toxic relationship tapi itu abuse. Jadi kayak main tangan, terus bahasanya juga kasar kalau marah kayak gitu. Nah, terus saya sebagai teman saya sendiri, sebagai temannya teman saya ini yang terlibat itu udah ngerasa ini tuh udah toxic gitu. Nah, terus teman saya cerita ke saya gitu kan kayak ini tuh gimana ya? Saya mau mengakhiri tapi saya masih mencintai pasangan saya gitu. Nah, untuk Mbak Vera nih, mungkin Mbak Vera bisa ngasih tips atau saran mungkin ke teman-teman juga yang nanti suatu hari mendapatkan posisi seperti saya, ceritakan dengan teman mengalami hubungan seperti itu. Mungkin punya saran nggak Mbak ya? Pertama kali yang bisa disampaikan atau apa? Soalnya kan di sini saya ngerasa saya bukan yang ahli kan, saya juga nggak punya hak untuk memberikan kayak udah diakhiri aja gitu. Saya juga nggak punya hak gitu kan. Nah, mungkin apa sih yang tepat untuk apa ya, masukan di awal yang tepat untuk teman saya itu pas di awal sebagai posisi teman seperti itu. Terima kasih Mbak Vera. Oke, Mbak Vera mau langsung dijawab atau gimana? Sebelumnya terima kasih Mbak Kanti ya. Oke, terima kasih, kita close dulu buat Mbak Kanti pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sangat bagus dan itu sangat banyak terjadi ya. Kayak yang tadi saya bilang, di kantor dinas itu, di perlindungan perempuan sangat banyak kasus seperti itu. Hari ini dia melapor misalnya, hari ini dia melapor bahwa kita pasti kasih perlindungan. Kalau sekarang tuh sudah ada penanganannya masing-masing di setiap kantor dinas. Jadi dia hari ini melapor. Kebanyakan kasus cewek pasti seperti itu. Hari ini melapor, datang nangis-nangis. Saya mendapatkan kekerasan Mbak, saya mendapatkan abuse, bisa disebut mau verbal, fisik, semuanya dilakukan. Seminggu kemudian kita konseling lagi, jawabannya gini, udah emang nggak apa-apa, saya sudah memaafkan, gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, sama kasusnya mungkin sama yang temannya Mbak Nanti alami ya, gitu. Pasti berat di posisi Mbak Nanti. Pertama, mau masukan seperti apapun, dia pasti mendengarkan, tapi belum tentu dia menerima, gitu. Nah, kebanyakan akan seperti itu. Pertama itu hal itu terjadi karena sistemnya antara laki-laki dan perempuan akan beda. Laki-laki mungkin lebih menggunakan udah sering dengar ya, laki-laki lebih menggunakan egonya, tapi perempuan lebih menggunakan perasaannya. Jadi ketika hari ini dia merasa tersakiti, tapi di kemudian hari 3 hari 4 hari kemudian dia tidak merasa tersakiti, dia akan menutup rasa sakitnya, gitu. Dan itu hal yang wajar, biasanya akan terjadi di perempuan, gitu ya. Gimana sih? Nanya sangat bagus ya. Gimana sih Mbak caranya gitu biar saya tuh menghadapi teman seperti ini gitu. Yang pertama, pernah nggak temennya mengatakan bahwa ini lama pacarannya dulu berapa? Sudah bertahun-tahun ya. Kalau ketemu saya, pertanyaan pertama yang saya ajukan gini, itu mencintai atau obsesi? Gitu. Antara mencintai dan obsesi akan berbeda. Ketika mencintai, itu bukan berarti kita tidak menerima pasangan ya, tidak menerima pasangan, hal itu beda. Menerima pasangan itu harus dengan tulus gitu. Bukan berarti ketika dia melakukan abuse verbal dan fisik kita akan terima semuanya. Nah, itu lebih ke obsesi. Mencintai itu harus menerima, tapi bukan dengan hal-hal yang negatif juga, kayak memukul, fisik, verbal. Itu adalah hal negatif yang sangat tidak bisa ditoleransi.
gitu ya. Ketika teman-teman menemukan pasangan seperti itu, saya sarankan untuk ikat. Kalau misalnya belum sampai di tahap menikah, gitu. Kalau di tahap menikah nanti ada lagi prosesnya. Kalau misalnya belum di tahap menikah, silakan ikat. Gitu. Belum menikah aja sikapnya sudah seperti itu kan, apalagi saat sudah menikah, dia merasa memiliki sepenuhnya, misalnya gitu ya. Yang bisa dilakukan kan ini karena sudah masuk di obsesi ya, bukan lagi mencintai. Yang pertama, kalau misalnya memang Mbak nanti adalah teman terdekatnya, dengarkan dulu semua curhatannya. Apapun sudah bagus, yang bakal dilakukan sudah bagus. Apapun curhatannya didengarkan. Kasih empathic words dulu, gitu. Kasih empathic words. Kalau perlu, kalau misalnya sudah terlalu sering, direkam aja setiap dia titik bahwa dia punya masalah, direkam coba. Tapi ketika besok dia udah lagi senang-senangnya, lagi baik-baiknya, gitu. Nah itu dibalikan lagi kemarin kamu cerita seperti ini loh, perlakuannya seperti ini loh, misalnya kayak gitu ya. Karena gini, kalau misalnya laki-laki ataupun perempuan, siapapun pasangan yang melakukan kekerasan, kita bisa mengindikasikan ada dua hal. Yang pertama, bisa saja itu karena lingkungan keluarganya yang sebelumnya. Yang kedua, bisa saja itu menjadi kepribadiannya. Dua-duanya itu sama-sama sangat berbahaya. Kalau itu karena pengaruh dari lingkungannya, seperti orang tuanya yang dulunya juga pernah melakukan abuse atau melakukan kekerasan pada si laki-laki atau perempuan ataupun korbannya ini hingga dia melakukan itu lagi ke pasangan, berarti itu terapinya akan lebih panjang, gitu, akan lebih susah. Apalagi kalau misalnya itu akan sampai di titik itu adalah kepribadiannya. Kalau misalnya usianya sudah di atas 17 tahun, berarti kepribadiannya sudah sangat terbentuk dan itu sudah kepribadian asli, tidak bisa dirubah lagi, gitu, dan itu akan sangat fatal. Bisa disampaikan seperti itu sama temennya, besok nggak masalah, gitu ya. Disampaikan aja kata Mbak Veras, A B C D E sampai yang barusan saya sampaikan lah ya. Jadi kalau misalnya kekerasannya itu adalah karena karakter dia atau kepribadiannya dia, kita tidak akan bisa merubah, gitu. Sering nih misalnya kayak gini, saya sama dia, kok kamu sama dia sih, tapi kan dia udah A B C D E. Terus jawabannya gini, enggak kok, saya yakin dia bisa berubah. Itu adalah umum yang terjadi. Dan setiap kali yang datang sama saya, kalau punya masalah sama pasangan, saya tanya, oke, maunya apa? Gitu, maunya apa? Pertama saya tantang, mau cerai atau enggak? Kalau dia sudah menikah, kalau dia berpasangan masih dalam tahap pacaran, mau putus atau enggak? Gitu, suruh dia memilih dulu. Kalau misalnya dia bilang enggak, saya nggak mau putus, gitu. Nah dilihat dia aja belum menjadi apapun, misalnya dia sudah melakukan seperti itu, kepribadiannya sudah seperti itu, gitu. Nah apalagi ketika dia merasa bahwa dia sudah memiliki sepenuhnya, itu akan jauh lebih banyak lagi, gitu. Pengalamannya akan jauh lebih banyak lagi, kekerasannya akan jauh lebih banyak lagi, gitu. Umumnya ketika dia pernah mengalami abuse, nantinya kedepannya itu akan melakukan hal yang sama ketika dia tidak mempelajari lagi, ketika dia tidak berusaha untuk memperbaiki itu, gitu. Jadi coba suruh temennya lihat dulu, kira-kira sudah berapa, misalnya dia udah 3 tahun pacaran, melakukan abuse-nya itu sudah berapa lama, gitu, sudah berapa lama, sudah berapa sering. Nah kalau misalnya dalam 3 tahun dilakukan abuse-nya sudah 1 tahun, nah saya sarankan berarti itu adalah kepribadian. Jadi semakin lama pasangan, kenapa gini? Kenapa pasangan yang sudah menikah dibilangnya beberapa tahun itu adalah tahun ujian bla 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 gitu. Nah di situ, karena di situ setiap pasangan akan menunjukkan I'm A, I'm B gitu. Jadi statusnya kepribadiannya masing-masing gitu. Nah di situ juga nanti bayangkan kalau misalnya masih berpacaran tapi punya sifat yang seperti itu gitu. Gimana coba dalam tahun-tahun kedepannya kalau misalnya memang dia berjodoh gitu ya. Jadi didengarkan dulu aja. Kalau misalnya nanti coba dicari tahu dalam 3 tahun sudah berapa lama abuse-nya gitu. Dan ininya sudah berapa, kontinuitasnya sudah berapa lama. Misalnya sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, saya sarankan mungkin bisa konsultasi ke psikolog gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Kanti pertanyaannya. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih, kita aplaus lagi buat Mbak Kanti. Oke, terima kasih untuk Mbak Kanti udah mau bertanya. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau udah? Masih ada yang mau bertanya masalah seputaran toksik? Gak mesti antar teman ya, antar teman, antar pasangan, orang tua juga boleh.
yang toksik ya silakan kalau misalnya mau di sini. Mungkin udah kita lanjutkan aja ya tadi yang untuk masuk ke sebelum kita tutup acaranya mungkin kita bagiin door prize aja tadi sesuai janji kita di awal. Kita pembagian door prize saja. Sebelumnya mungkin masih ada nih sisa door prize tadi selain kuis sama upload story. Mungkin bisa yang mau memberikan kesimpulan bisa maju ke depan untuk menyimpulkan kalian udah dapat apa aja nih selama kita bagi-bagi ilmu sama Mbak Vera hari ini. Bisa Maju ke depan juga nggak apa-apa, nanti kita kasih mic-nya. Tapi yang penting mau menyimpulkan materi hari ini tuh apa aja gitu. yang kalian dapat. Yang kalian dapatkan nggak usah 100% sama ya, yang kalian dapatkan. Oke, mau dikasih. Oke. Bentar. Jadi yang saya dapatkan hari ini tuh yang pertama ada jenis-jenis toksik. Yang pertama tuh ada narsistik. Jadi dia tuh tipe orang yang suka ekspor dirinya secara berlebihan, tapi dia tak peduli itu buruk atau baik, yang penting dirinya tuh seolah-olah center lah, seolah-olah dunia tuh berputar buat dia. Yang kedua ada yang controller. Yang controller tuh biasanya kalau di pasangan tuh jadi posesif, atau kalau di pertemanan tuh dia suka ngatur-ngatur temannya gitu. Terus yang ketiga tuh compulsive liar ya Pak. Itu tuh kayak misalnya semua orang tuh harus nyenengin dia, harus bikin dia bahagia. Kalau misalnya dia ngerasa orang ini nggak bikin dia senang, dia tinggalkan walaupun dia sendiri, dia nggak punya teman gitu. Terus yang terakhir tuh apa, green apa? Green A. Kalau green A itu ada drama magnet dulu. Kalau drama magnet itu dia orangnya berlebihan menanggapi suatu permasalahan yang sebenarnya itu tidak seberapa, tapi buat dia tuh bikin dia tertekan, sedih sekali. Nah kalau yang tadi itu saya lupa Kak. Yang mana? Green apa gitu. Oke, skip aja nggak apa-apa. Jadi ingat aja. Terus ada lagi kalau misalnya toksik terhadap diri sendiri itu kayak negatif self talk gitu, kayak misalnya ngomong aku kok jelek ya kayak gini, kok aku nggak bisa kayak orang ya, terus meragukan diri. Kayak misalnya dia ini udah punya kesempatan misalnya ikut lomba, terus teman-temannya udah suruh, tapi dia kayak merasa enggak sih aku nggak bakal bisa kayak gitu. Terus kalau untuk orang tua tuh nggak bisa sih kita tuh 100% salahkan orang tua, apalagi buat yang umurnya jauh beda dari kita tuh harus dikasih gimana ya, kalau misalkan orang tua kita kasar, kita harus lebih tenang gitu. Jangan orang tua kasar kita lebih kasar, turuti aja maunya gimana, walaupun kita lebih muda daripada mereka. Kan? Oke, tadi sebenarnya yang masuk di story Instagram itu ada 2. Sebelumnya makasih ya buat Mbak Mutia, kita kasih applause dulu buat Mbak Mutia. Jadi yang tadi disimpulkan sudah sangat bagus ya, benar-benar dari awal sampai akhir, sampai nama-namanya ada controller, ada narsistik, itu semuanya disebutin ya, sudah sangat bagus gitu. Berarti benar-benar menyimak ya. Oke, next, tadi kita kan udah games ya, kita udah games, terus yang games tadi dapat 1 door prize. Terus yang kedua yang barusan menyimpulkan juga dapat door prize. Berarti 1 door prize kita akan berikan sama Mbak Mutia. Kita applause lagi. Oke, kita masih punya 2 door prize nih, masih punya 2 door prize. Nextnya Mungkin satunya tadi kita kasih ke Mbak Nante yang tadi jawab tentang toxic positivity. Nah kita kasih applause lagi buat Mbak Nanda. Tadi sudah jawab tentang toxic positivity waktu saya nanya. Jadi 1 door prize kita akan kasih ke Mbak Nanda. Berarti kita masih punya door prize yang terakhir. Door prize yang terakhir tadi yang upload story. Ini udah upload semua atau masih? Kalau masih mau diupload gak apa-apa, masih kita tunggu kok.
Jadi tadi kan kita udah itu tuh kalau sudah mengupload silakan tulis username-nya atau nama IG kalian. Silakan tag di FADC Development Center dan IG Biosphere juga dua-duanya. Nanti kita cek. Nah nanti tadi kan ada potongan itu tuh tiket. Silakan tuliskan username kalian di tiket tersebut. Nanti kita undi siapa yang mendapatkan door prize terakhir. Jadi kita ada alasan. Jadi teman-teman di sini kita kasih kaktus, ada alasan ya. Kenapa kok kaktus sih gitu? Salah satu filosofinya adalah biosfer. Pernah dengar kata biosfer nggak teman-teman di sini? Pernah mendengar kata biosfer atau mencari tahu kata biosfer? Nah, biosfer itu adalah satu tempat di mana dikumpulkannya makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan ada tumbuhan, manusia, hewan gitu. Nah, kenapa kita kasih kaktus? Sebagai simbolis bahwa FADC dan Biosphere sudah melakukan workshop ini dan sebagai kenang-kenangan buat teman-teman, semoga itu dirawat dan bisa menjadi sosok di rumah ya gitu. Jadi salah satunya adalah merawat kampus ini. Kita applause dulu sekali lagi buat Biosphere dan FADC. Ke Mbak Mena. Oke, jadi harapan kami dengan diberikannya door prize ini bukan hanya bermanfaat bagi kalian yang dapat door prize-nya, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan kalian. Gak terasa ternyata kita udah di akhir acara. Jadi sebelum saya tutup nih, saya mau minta tolong satu lagi. Mungkin buat kalian mau menyampaikan kesan dan pesan atau saran biar kami lebih baik ke depannya, jadi bahan evaluasi kami dan feedback kami di acara sore hari ini. Kalian bisa tulisin langsung di akun Pedret, itu ada di story IG-nya FADC, mungkin bisa diklik, ada link dan ada barcode juga, bisa langsung diklik dan tulis sebanyak-banyaknya. Jadi kami berharap lewat Pedret ini menjadi evaluasi buat kami, buat Biosphere dan FADC ke depannya. Ketika mungkin FADC juga akan mengadakan workshop lagi. Yang sebelumnya mungkin kita udah pernah melakukan di Intip Cafe, lalu di Rencana Coffee, dan ini yang ketiga di Biosphere Coffee gitu. Nah mungkin nanti kita akan sharing lebih banyak lagi di tempat-tempat lainnya jika diperkenankan gitu ya. Nah salah satu evaluasinya melalui Pedret ini. Jadi teman-teman bisa buka akun Instagramnya FADC. Lalu nanti di story-nya itu ada ininya ya Mbak Mena ya, website-nya ya? Iya, ada website link dan ada barcode-nya. Jadi bisa langsung di-scan. Iya, silakan berikan masukan sebanyak-banyak mungkin ya. Entah itu tentang kopinya boleh, tentang suasananya boleh, tempatnya boleh, tentang saya pribadi juga boleh. Apapun evaluasi teman-teman kami terima dan tidak harus hari ini. Silahkan mau di besok atau di lain hari juga boleh. Tapi kami tetap tunggu untuk dari teman-teman ya evaluasinya. Gitu ya Mbak Mena ya? Iya benar. Oke, jadi mungkin karena udah mau masuk juga, kita tutup aja. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk kalian yang udah mau datang dan gabung bersama kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vera mungkin ada yang mau ditambahkan? Halo, jangan lupa ya subscribe channel Reviance TV. Jangan lupa subscribe channel Reviance TV.